Tetapi pergaulan yang buruk itu ya menjadi kalau seperti tanaman parasit, ya kan? Yang kelak akan membunuh kita. Nah, semoga kita menyadari bahwa ya di gereja, mungkin di kos-kosan, di mana ada anak-anak Tuhan, kita bisa punya support system di situ, ya, yang bisa membangun sehingga kita punya kebiasaan-kebiasaan baik, kejujuran, ya, menggunakan waktu untuk melayani, ya, seperti di gereja. Nah, kalau dari firman Tuhan hari ini itu selaras, pergaulan yang baik itu akan membuat kebiasaan kita juga jadi baik, tapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita juga sudah memiliki orang-orang terdekat yang mengenal kita di gereja itu, sehingga kenal kita, mensupport kita menjadi pribadi yang terbaik, ya, dari kelebihan-kelebihan kita. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Shalom saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Morning Grace. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, juga kita akan memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita punya kesempatan baik ini. Dan kita diberikan sebuah tema pada hari ini, memiliki komunitas yang sehat atau circle yang sehat. Kira-kira Kak Jen, Kak David, Kak Juan punya nggak circle yang sehat? Punya. Punya, ya. Di mana tuh? Di gereja sih, puji Pastinya Tuhan. di gereja. Gereja, ya. Apa yang membedakan circle yang sehat dengan circle yang toksik, yang jahat, yang jelek gitu? Dapatnya, outputnya apa sih buat diri kita? Kalau aku sendiri sih, Pak, kalaunya dalam gereja jauh lebih baik sih. Jadi lebih baik. Jadi lebih bisa memahami orang lain. Jadi dalam perilaku kita seperti dituntun ya, kita kayak bertumbuh dalam iman, dalam perbuatan baik. Kalau Mas David gimana? Ya, kurang lebih kayak sama kayak Kak Jen. Jadi kayak misalkan di gereja itu kayak kita punya support system. Jadi kayak saling mendukung satu sama lain. Jadi kita bisa berkembang terus gitu. Oke, jadi kalau kita bertumbuh dalam komunitas yang positif, yang benar, seperti di gereja, kita bisa bertumbuh, ada support sistemnya, orang-orang yang memahami kita. Setuju ya Kak Juan? Setuju. Oke. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh dituntun memahami firman-Mu tentang memiliki komunitas yang positif, yang sehat. Biarlah itu semua menguatkan kami agar menjadi pribadi yang bertumbuh dalam komunitas sehat tersebut. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara terkasih, kita membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, ada sebuah kisah menarik yang dijadikan sebuah film. Film itu berjudul The Blind Side. Ya. Ini bercerita tentang satu pribadi orang kulit hitam yang broken home. Ya. Dia bertumbuh di keluarga yang mamanya itu adalah pengedar atau pecandu narkoba, ditangkap, ya, sehingga dia menjadi sebatang kara karena ayahnya juga meninggalkannya. Lalu dia harus hidup dari keluarga ke keluarga yang mengadopsinya. Ternyata keluarga yang mengadopsi itu juga kewalahan dengan tingkahnya, perilakunya, dan tidak bisa menghandlenya. Dia kemudian berjalan sendirian dengan putus asa. Sampai satu ketika ada satu keluarga baru yang menerimanya sebagai keluarga yang mengadopsi. Ya. Diperankan oleh Sandra Bullock, ya, seorang artis yang ternama di era 90-an, tahun 2000-an awal begitu. Yang biasanya itu film laga, tapi kali ini kok main film keluarga. Makanya ini film jadi sangat menarik. Di mana keluarga ini adalah keluarga kulit putih yang menerima satu orang kulit hitam. Ya. Orang kulit hitam yang gagal, broken home, ya, tidak punya prestasi di pendidikan, sulit sekali mengikuti pelajaran di sekolah, nilai-nilainya jelek terus. Ya. Tapi ketika masuk di keluarga ini tuh punya pandangan berbeda kepada dia. Ya. Dengan melihat bukan apa yang menjadi kekurangannya, tapi apa kelebihannya. Nah, dari situlah ditemukan bahwa dia ini punya kelebihan fisik yang besar, gemuk, mungkin orang melihatnya, wah ini obesitas dan lain-lain, tapi ternyata bisa diarahkan menjadi seorang pemain American football. Ya. Pemain American football itu kan badannya besar, ya, jadi memang membutuhkan fisik yang kuat karena berhantaman dengan lawannya, begitu ya, untuk memperebutkan bola. Singkatnya, dari kisah ini ternyata dia itu menjadi seorang pemain calon atlet yang luar biasa. Dia ini disukai oleh klub American football di sekolahnya, kemudian dilirik oleh banyak sekali universitas yang ingin melamarnya untuk masuk ke universitas itu. Nah, itulah kemudian menjadi cerita singkat di mana keluarga yang baik itu bukan mencecar orang untuk mengikuti nilai-nilai pada umumnya, tetapi bisa mengangkat apa yang paling unik, yang terbaik dari sisi hidup kita, agar kita menjadi sukses. Nah, kalau dari firman Tuhan hari ini, itu selaras. Pergaulan yang baik itu akan membuat kebiasaan kita juga jadi baik. Tapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, dalam hidup kita, apakah kita sudah punya support system yang baik, ya, punya komunitas yang baik? Ya, tadi kalau teman-teman kan cerita di gereja itu, ada, ya, kita bisa bertumbuh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita juga sudah memiliki orang-orang terdekat yang mengenal kita di gereja itu, sehingga kenal kita, mensupport kita menjadi pribadi yang terbaik, ya, dari kelebihan-kelebihan kita. Nah, itu yang sangat kita perlukan. Sebaliknya, kalau kita saat ini punya pergaulan yang buruk, kita harus berani mengatakan cut, tidak. Ya. Punya nggak dulu pergaulan yang buruk yang merusak kita? Punya. Punya, Pak. Oh, punya. Apa nih? Pergaulan apa? Lebih ke pacarannya tuh lumayan toksik sih, Pak. Oh, punya pacar yang toksik. Ya. Toksiknya apa nih? Apa dia kekerasan verbal atau apa nih? Kekerasan verbal, pernah membatasi pergaulan dengan teman yang udah lama kenal juga udah pernah sih, Pak. Akhirnya nggak punya kebebasan dan nggak punya ruang perkembangan, ya. Betul. Gitu. Udah
Selesai? Puji Tuhan sudah. Oh, udah Tuhan sudah ya. Dan dari situ terasa lega ya, beda ya. Banget Pak. Beda banget ya. Jadi sekarang fokusnya di gereja nih ya. Gitu. Kalau tadi Mas David apa nih? Kalau saya ini lebih ke teman-teman yang suka main judi. Oh ada ya? Soalnya. Ada. Judi online atau judi apa nih? Judi online, judi online ya. onsite juga ada. Onsite juga ada ya? Oh, mungkin dua-duanya seru bagi mereka ya. Iya, terus Jadi- akhirnya... Kayak jadi sasaran buat minjam duit. Oke. Akhirnya dengan alasan ini seru nih, nanti dapat uang banyak dan lain-lain, terus dipinjemin duitnya. Gitu. Sekarang masih bergaul dengan mereka? Udah enggak. Udah enggak. Bergaul tapi dibatasin. Dibatasin. Jadi teman tapi tidak hanyut dalam kebiasaannya gitu ya. Gitu. Oke. Kalau Kak Juan punya nggak pergaulan yang buruk? Kurang lebih sama kayak Mas David. Ada ya. Ada juga yang gitu Ya. ya zaman sekarang ya. Tapi nggak sampai dipinjemin uang. Oke. Mungkin dimintain doa supaya berhasil dalam judinya mungkin ya. Mungkin ya. Ya, jadi kita melihat bahwa pergaulan yang buruk itu ya akan membawa kita hanyut di situ. Saya juga dulu punya tuh ceritanya waktu saya pernah sekolah di jenjang sekolah tertentu, nggak saya ceritain nanti kasihan teman-teman saya ya. Jadi setiap kali kami ulangan itu kerjasama dengan kelas-kelas lain. Sehingga gurunya kan biasanya kalau ulangan dia kelas sini ke kelas sebelah. Nah itu yang pinter ngasih contekan ke kelas kami. Demikian juga sebaliknya, simbiosis mutualisme yang merusak ya. Nah, akhirnya nilainya memang pertama bagus, tapi ketika mau ujian akhir tuh saya berpikir, kalau saya seperti ini terus, apa yang jadi masa depan saya gitu. Saya tuh hanya bisa bergantung pada orang lain, nggak bisa berdiri di kaki saya sendiri. Dan saya menerima sesuatu itu bukan karena hasil usaha saya, itu pasti nggak akan berkah buat saya. Saya putuskan putusan besar pada waktu itu. Saya ujian pokoknya nggak mau contek. Padahal teman-teman saya itu, wah ujian nyelipin HP di kaos kakinya, di celananya, di dalam perut dan lain-lain. Yang terjadi apa teman-teman? Ternyata yang memberikan contekan itu keliru ngurutin nomornya. Jadi semua yang nyontek itu nilainya jelek semua ujian nasionalnya, dan itu berpengaruh kepada ketika mereka mendaftar universitas tentunya kan dari nilai-nilai itu. Nah, jadi itulah pergaulan yang baik itu akan meningkatkan kualitas hidup kita, menentukan masa kini dan masa depan kita ya. Tetapi pergaulan yang buruk itu ya menjadi kalau seperti tanaman parasit ya kan, yang kelak akan membunuh kita. Nah, semoga kita menyadari bahwa ya di gereja, mungkin di kos-kosan di mana ada anak-anak Tuhan, kita bisa punya support system di situ ya, yang bisa membangun sehingga kita punya kebiasaan-kebiasaan baik, kejujuran ya, menggunakan waktu untuk melayani ya seperti di gereja, mungkin saling menguatkan dan lain-lain, itu muncul dari pergaulan yang baik ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah pada saat ini firman-Mu menguatkan kami untuk memiliki pergaulan yang baik, memiliki lingkungan yang sehat. Bila kami belum memilikinya, Tuhan tolong kami. Kirimkanlah orang-orang baik di sekitar kami, di kampus, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Sehingga kami tidak terancam binasa karena perbuatan kami, karena pergaulan kami. Bila kami belum terlibat dalam pelayanan-pelayanan atau komunitas pelayanan yang positif, dekatkanlah kami Tuhan. Utuslah kami untuk masuk dalam pelayanan-pelayanan di gereja-Mu, di kampus, di pelayanan kemahasiswaan, pelayanan rohani di kemahasiswaan seperti PMK dan lain-lain, sehingga kami memiliki pergaulan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan akan membuat kami bertumbuh lewat pergaulan yang baik. Maka biarlah hidup kami diperkaya oleh teman-teman, sahabat-sahabat, anak-anak Tuhan yang ada di sekitar kami, menjadi super system yang baik.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, selongsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sampai bertemu kembali, Tuhan berkatimu hari ini dan di sepanjang waktu.